Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6, ayatnya yang ke-8, bunyinya demikian. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara. Saudara-saudara, bukankah ironi ketika kita membaca satu bagian firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini tidak terlalu sulit untuk kita mengerti. Firman Tuhan ini berbicara secara gamblang bahwa orang-orang percaya condong melakukan ketidakadilan. Orang-orang percaya yang seharusnya menggaungkan kebenaran, memberitakan apa yang Kristus kehendaki, tidak peduli konsekuensinya akan bagaimana. Justru orang percaya sering bungkam ketika melihat ketidakadilan. Bahkan yang lebih miris lagi, orang percaya sering setuju dengan ketidakadilan. Kenapa? Dengan ketidakadilan mungkin dia diuntungkan. Dengan ketidakadilan mungkin dia disenangkan. Dengan ketidakadilan dia merasa nyaman. Dia merasa hidupnya tentram. Miris ya? Pada suatu kali saya mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang tidak lagi mau bergereja. Dia berkata seperti ini, saya tidak perlu lagi komunitas gereja, saya tidak perlu lagi orang-orang yang berbicara tentang kerohanian. Yang penting saya baca firman Tuhan dan saya berdoa saja di rumah. Tak perlu datang ke gereja. Dan ketika saya mentelusuri kenapa orang ini berkata demikian, orang ini memberikan jawab yang sungguh mengejutkan. Di gereja saya dimanfaatkan oleh majelis. Saya dimanfaatkan oleh hamba Tuhan dan mereka menipu saya dalam bisnis. Dan di dalam gereja saya melihat tontonan yang sangat-sangat ironi, yaitu di dalam gereja ada bisnis di sana. Orang saling memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk memuaskan segala nafsunya. Makanya saya kecewa. Di gereja tidak ada yang bisa saya percaya. Wow, ini sungguh-sungguh kalimat pengakuan yang menusuk kita semua. Saya kira kepahitan-kepahitan seperti ini bukan cuma terjadi oleh 1-2 orang ya. Ada begitu banyak orang yang memang benar-benar merasa kepahitan. Kenapa? Firman Tuhan juga berbicara secara jelas bahwa ketika orang percaya itu tidak menggantungkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus yang mengatur arah langkahnya, maka dia akan menjadi orang percaya yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi dalam praktik hidupnya tidak. Dia menjadi begitu buas kepada sesamanya, dia menjadi begitu jahat. Dia bukan cuma setuju dengan ketidakadilan, dia akan hidup di dalam ketidakadilan itu dengan melakukan banyak ketidakadilan yang lain. Bukan cuma sekedar setuju. Karena dengan ketidakadilan mungkin dia disenangkan. Dengan ketidakadilan, kenyamanan terus mengikutinya. Dan dikatakan di ayat firman Tuhan itu begini. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu seiman tentunya. Paulus menjelaskan bahwa kehidupan kekristenan yang rusak tanpa menyadari Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, itu bukan cuma terjadi di masa yang akan datang, tetapi di zamannya Rasul Paulus, pada waktu dia pelayan, dia memperingatkan jemaat di Korintus akan bahaya kehidupan yang tidak adil, dan ini dilakukan oleh orang-orang tidak percaya. Makanya orang-orang tidak percaya itu lebih nyaman minta tolong, minta bantuan kepada orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Orang percaya tidak bisa menjaga bibirnya. Orang percaya sering mengumbar aib orang lain. Orang percaya lebih senang mencari keuntungan dari kesalahan orang lain. Orang percaya lebih senang memperalat orang-orang yang ada di dalam gereja dengan dalil-dalil agama, dalil-dalil pelayanan demi memenuhi kantongnya dengan pundi-pundi dari orang-orang yang mereka tipu atas nama pelayanan. Dan bukankah ini yang menunjukkan kita sering menjadi penyebab kerugian orang lain? Seperti dikatakan nats firman ini. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Wow, ini sungguh kata-kata yang sangat menampar. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kekristenan kita saat ini? Mungkinkah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita adalah orang-orang yang merasa selalu digelisahkan atas ketidakadilan yang kita lihat, yang kita rasakan, atau justru kita setuju dengan ketidakadilan yang sering terjadi? Atau mungkin kita yang menjadi penyebab ketidakadilan itu terjadi? Kita sering mendatangkan kerugian bagi orang lain, dan itu kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang seiman. Saudara-saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Ketika kita menjadi penyebab kerugian orang lain, bukankah kita sedang mempermalukan Kristus? Bukankah kita sedang mengkhianati Dia? Faktanya Kristus rela dirugikan agar kita yang seharusnya rugi ini
yang seharusnya dibinasakan ini, namun diselamatkan oleh Kristus yang rela rugi bagi kita. Tapi kenapa setelah kita menerima pengampunan dan anugerah Kristus, justru kita menjadi penyebab kerugian orang lain? Mari sama-sama kita merenungkan ini semua, dan kita berbalik kepada Allah, sehingga kita hidup di dalam kebenaran dan di dalam keadilan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa cemar dan jahatnya kami ketika kami tidak bergantung kepada belas kasihan-Mu, ketika kami tidak berbalik kepadamu. Pimpin kami Tuhan, karena di luar-Mu kami hanya akan menjadi orang yang merugikan, yang senang dengan ketidakadilan. Tuntun kami Tuhan, tarik kami berbalik kepadamu. Amin.